harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang muslim. Nggak ada di sini mayoritas ini kan, Kristennya. Coba lah Bu, kita saling menghargai. Sebagai minoritas, sebagai mayoritas, kita saling menghargai. Jangan bapak-bapak sebagai minoritas harus selalu dihormati, enggak lah. Sama-sama kita saling menghargai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Buat apa aturan itu ditetapkan kalau harus dilanggar lagi? Bolak-balik kita sudah mediasi, tapi tidak titik temu, tidak disediakan, tidak difasilitasi, tapi tidak juga dilaksanakan. Kita masyarakat capek loh. Buat kegiatan tidak ada izin. Ada izin. Tolong, terutama umat Kristen yang sering dibubarin, ini tolong simak. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah, kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Yang dimaksud rumah ibadat keluarga, kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam, kalau kita mau bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko, perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Ya. Kenapa harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang muslim. Nggak ada di sini mayoritas ini kan, Kristennya. Coba lah Bu, kita saling menghargai. Sebagai minoritas, sebagai mayoritas, kita saling menghargai. Jangan bapak-bapak sebagai minoritas harus selalu dihormati, enggak lah. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya di mana tadi ada sekelompok orang-orang yang berjilbab. Mereka mencoba membubarkan ibadah umat Kristen dengan alasan karena tidak punya izin. Yang kedua, karena mereka di lingkungan itu adalah mereka mayoritas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini saya mau katakan bahwa alangkah baiknya kita saling menghargai dan saling menghormati. Saya mau katakan bahwa saya mengutuk keras ya perbuatan-perbuatan yang seperti ini, karena sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang SKB 2 Menteri bahwa ibadah yang dilakukan atau doa yang dilakukan di rumah atau di ruko itu tidak perlu mengurus izin. Sama seperti halnya kita membangun musola, itu tidak perlu kita mengurus izin. Jadi mungkin ya ibu-ibu ini tidak paham tentang hal itu, atau mungkin tidak ada yang memberitahu mereka. Sangat disayangkan ada aparat kepolisian di situ, maunya ya aparat itu memberitahu dan menghalangi ya emak-emak itu agar hal itu tidak terjadi. Nah, kemudian ibu ini ngotot. Dia mengatakan bahwa marilah kita saling menghargai, saling menghormati. Kami di sini ya mayoritas dan kalian minoritas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang saling menghargai, apakah ibu ini sudah menghargai sebagai umat minoritas? Orang sedang beribadah, sedang berdoa malah diganggu. Ya, itu yang namanya menghargai. Ya, nah, Bapak Ibu nggak dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara mayoritas dan minoritas, maka ini adalah sebuah kalimat yang bisa memecah belah antar umat beragama. Karena tidak semua daerah di Indonesia ini mayoritas Muslim, ya. Ada juga sebagian daerah yang mayoritas Kristen. Nah, bagaimana kalau sebaliknya yang mayoritas Kristen ini memperlakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu ini? Mereka mengatakan bahwa kalian harus menghargai kami sebagai umat mayoritas di sini. Ya, mereka melarang membubarkan ada umat Muslim misalnya sholat. Apakah itu tidak menjadi sebuah kegaduhan, perpecahan di antara umat beragama? Nah, hal-hal yang seperti ini yang maunya dihindari, ya.
Artinya kita di Indonesia ini kita dipersatukan oleh Pancasila ya sebagai dasar negara kita. Dan Indonesia ini bukan hanya milik satu agama tertentu atau satu golongan tertentu ya, tetapi Indonesia ini milik kita bersama. Jadi maunya kata-kata mayoritas, minoritas, pribumi, non pribumi itu dihilangkan ya. Janganlah jadikan hal ini menjadi sebuah ya perpecahan di antara kita. Marilah kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini dengan saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Ya, ketika kalian menghargai kami sebagai umat minoritas, maka kami juga akan menghargai kalian sebagai umat mayoritas. Artinya, ya, marilah kita saling bergandengan tangan. Jangan hanya karena masalah agama, masalah perbedaan pendapat lalu kita saling mencaci maki, saling menghina, saling mengolok antara yang satu dengan yang lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.